Saya diberi sebuah kertas pembelanjaan. Tapi setelah saya buka daftar belanjaannya itu, kok saya menaruh curiga, belanjaannya kok aneh. Sekitar jam setengah 12-an lah, saya mendengar ada sebuah seperti delman itulah. Tapi delmannya itu keluar bunyi seperti bunyi kerongsongan itu. Saya kan di situ kan dekat jalan, saya tahunya itu cuma delman, mungkin dia cuma delman lewat. Tapi anehnya kak, delman lewat kok malam. Setelah sosok itu pergi melewati pintu, anehnya itu datangnya dia nggak ngebuka pintu tapi bisa masuk, perginya juga nggak ngebuka pintu, cuma langsung lewat aja. Terus saya kembali bertanya-tanya dalam hati itu manusia kok bisa ya ngelewatin pintu tetapi nggak bisa ngebuka pintu, gorden aja nggak bergerak. Dan ternyata isinya itu semuanya itu berisi uang 100 ribuan, full koper. Saya diberitahu katanya ada sebuah tragedi kecelakaan tadi saya buang sebuah botol sama air itu di situ. Terus orangnya itu langsung meninggal di tempat kejadian. Nama saya Susianto, umur saya 34 tahun. Dulu pengalaman saya bekerja di sebuah toko sembako, tepatnya di daerah Kabupaten Batang. Pertama saya bekerja di situ sih saya nggak tahu kalau itu melakukan ritual pesugihan atau gimana. Kurang lebih 5 tahun saya bekerja di situ sih biasa-biasa saja, normal-normal saja. Tapi yang membuat saya agak sedikit curiga, setiap bulan, setiap tahun dia tuh meningkatnya tuh selalu meningkat pesat. Perlahan-lahan meningkat pesat. Saya belum merasa curiga sedikit pun. Sampai akhirnya saya diberi tugas kepada bos saya itu. Kebetulan bos saya itu seorang wanita janda anak 2. Itu di tahun keberapa itu? Itu di tahun 5 tahun lebih. Ya. Sebelumnya tidak pernah disuruh sama sekali? Sebelumnya tidak pernah disuruh. Dan sampai disuruh itu, saya diberi sebuah kertas pembelanjaan. Saya sih nggak tahu kalau belanjaan itu kan biasanya kalau di toko sembako itu kan cuma rokok atau gimana, atau kue-kue atau gimana. Tapi setelah saya buka daftar belanjaannya itu, kok saya menaruh curiga, belanjaannya kok aneh. Anehnya itu disuruh beli, padahal di situ kan toko sembako itu ada rokok. Tapi kenapa saya disuruh beli rokok di lain toko? Terus ada pembelanjaan lagi, disuruh beli sate 177 tusuk. Disuruh beli bunga itu enggak sedikit sih, agak sedikit banyak. Ya kurang lebih bunganya itu ya ada bunga melati, bunga mawar, ya bunga yang biasa buat ritual-ritual gitu. Kalau satenya tadi sate apa? Sate kambing. Sate kambing. Maksudnya ada muda atau bebas atau gimana? Kambingnya katanya sih kambing yang masih masih muda. Belum tua. Kalau tua katanya sih disuruh cari ke toko lain, yang penting yang muda. Ya, terus disuruh beli kemenyan. Terus disuruh lagi beli dupa. Saya sih sempat mau bertanya, kok belanjanya aneh kayak gini. Tetapi setiap saya mau tanya, bos saya itu selalu bilang, kamu nggak usah banyak tanya. Yang penting kamu beli aja. Apa yang saya suruh ya kamu beli. Ya saya kan aneh, kenapa belinya kok kayak gini. Tetapi kalau saya tidak turutin, ntar saya kena marah sama bos saya. Terus saya turutin. Sampai perjalanan ke toko-toko itu pun saya masih berpikir, kenapa belanjanya kok disuruh beli rokok, padahal di toko sembako ada rokok, tapi kenapa saya disuruh beli ke
toko lainnya. Terus belinya kenapa ada ikan kambing buat sate itu 170 tusuk. Terus disuruh beli rokoknya tuh enggak satu jenis, banyak segala jenis rokok tuh disuruh beli semua. Padahal di tokonya sendiri ada. Ada rokoknya itu ada, tetapi saya disuruh beli ke lain toko. Waktu itu Mas, kejadiannya masih jam kerja atau di luar jam kerja itu? Kalau disuruh belanjanya itu sih masih jam kerja, disuruh belanjanya. Tetapi setelah saya belanja, saya beli itu belanjaannya itu, saya disuruh nggak ditaruh di toko, malah disuruh langsung naruh ke rumahnya. Terus dikasih pesan, setelah ntar kamu pulang, kamu istirahat, makan-makan dulu atau gimana, mandi, ntar setelah habis maghrib kamu kesini lagi. Disuruh nemenin, katanya. Saya nggak tahu nemeninnya itu kan sekedar ngopi atau gimana, saya kan belum tahu kayak gituan lah. Ya terus saya dikasih tugas lagi, tugas susulan. Saya disuruh membeli koper kosong. Saya juga bingung kenapa kok ada koper kosong juga. Kopernya sih agak besar sih, mungkin pikiran saya kan mau buat wadah apa gitu kan. Dia tuh kan toko sembako, mungkin mau dikirim ke luar kota atau gimana. Dia minta warna gitu juga nggak? Kalau warnanya harus hitam, harus hitam. Nah, terus saya beli. Terus setelah sampai rumah, saya sempat bertanya juga, ini buat apa koper sebesar ini? Itu masih belum mau jawab. Ini bukan urusan kamu, yang penting kamu nurutin apa yang saya katakan. Nah, kalau boleh tahu di rumah itu ada siapa aja? Di rumah sih cuma ada bos saya sama anaknya 2. Cewek, cowok? Anaknya cewek semua. Terus setelah itu ceweknya itu disuruh keluar, saya kan disuruh itu yang nyiapin tadi saya belanja siang itu. Ada rokok, terus ada kembang, ada ikan kambing yang 170 tusuk itu, disuruh disiapin di sebuah tampah kalau bahasa Jawanya itu. Terus saya juga masih bingung, ini mau buat apa? Kalau mau buat selamatan kok kayak gini, kan saya juga masih pikiran aneh. Tapi saya mau tanya tuh masih takut sama bosnya sih, itu takut saya kena marah atau gimana. Kan saya ke situ cuma buat nemenin begadang. Setelah nyiapin itu, saya disuruh ke kamar sambil membawa itu yang tadi saya siapin itu, disuruh taruh di sebuah kamar. Kebetulan kamar itu cuma ada kamar kosong, ada bantal, tapi kenapa di situ udah dirapiin serapi mungkin lah. Tetapi kamar itu saya tahu kalau kamar itu selalu kosong, nggak pernah buat tiduran atau keluar masuk orang, itu nggak pernah. Setelah saya masuk kamar itu, saya disuruh nyiapin itu yang tadi itu ditaruh di sebuah meja. Ada tuh ikan kambing, terus ada kembang, terus ada kemenyan, ada dupa, terus rokoknya itu. Saya disuruh diberi tugas lagi, disuruh kasurnya itu ditaburin bunga melati. Saya nggak tahu kok ditaburin bunga melati kayak gini, tapi saya kan lakuin aja ya, kan disuruh sebut dari bos. Ntar kalau saya nggak mau, saya kena marah lagi. Terus saya diberi tugas, setelah kamu selesai nyiapin ini kamar, ntar kamu nunggu aja di luar. Saya mau ntar kalau saya masuk ke dalam kamar, kamu nggak usah tahu saya di kamar ngapain, kamu nggak perlu tahu. Yang penting kamu jaga di sini aja, di depan pintu. Ya di situ sih saya cuma main HP sama ngobrol sama teman yang satunya itu, ngobrol biasa. Teman yang satunya itu ngapain Mas dari tadi? Ya itu nemenin saya di situ. Setelah saya nyiapin itu, tas saya keluar kan, yang teman yang satunya itu disuruh bu bos itu disuruh nemenin saya. Tapi yang disuruh nyiapin itu cuma saya, teman saya cuma nemenin setelah saya selesai menyiapin itu yang tadi itu saya belanja itu. Terus setelah itu saya bincang-bincang main HP, nggak sadar sekitar
jam 10-an itulah itu keluar lagi, disuruh ngingetin biar saya nggak lupa, ntar setelah jam segini kamu fokus di depan pintu, kamu jangan keluar-keluar, kalau ntar ada tamu masuk kamu nggak usah bangun, nggak usah apa, kamu diam aja di situ. Ya disuruh nunggu di depan pintunya. Di depan pintu itu, Pintu tapi kamarnya. pintu depan, nggak di kamar, pintu depan itu. Tapi pintunya itu disuruh nunggu. Yang saya aneh itu pintunya nggak dibuka, ditutup malah. Itu ada gorden, itu gordennya aja dibuka, ditutup, nggak dibuka. Ya saya kan bingung, disuruh nunggu pintu, tetapi pintunya kok ditutup. Saya juga masih bertanya-tanya. Saya mau tanya ke teman saya yang satu, katanya nggak boleh bilang-bilang sama temannya satu. Katanya temannya satu cuma disuruh nemenin saya di situ setelah saya selesai menyiapin segala hal itu tadi yang saya beli itu. Terus setelah saya selesai nyiapin itu, disuruh nunggu pintu itu, saya kembali main HP sama teman saya. Nggak kerasa waktu pun berlalu, sekitar jam setengah 12-an lah, saya mendengar ada sebuah seperti delman itulah, tapi delmannya itu keluar bunyi seperti bunyi keroncongan itu. Saya kan di situ kan dekat jalan, saya tahunya itu cuma delman, mungkin dia cuma delman lewat, tapi anehnya kak delman lewat kok malam. Berhenti di situ. Ya berhenti. Setelah berhenti, saya sih agak sedikit timbul rasa takut atau gimana, bulu kudus saya juga merinding. Kok ada delman berhenti, kok tiba-tiba kak bulu saya kayak gini, apa ini itu hantu atau enggak. Tetapi kan tugas saya disuruh nunggu pintu itu. Setelah pintu itu ditunggu, setelah itu dengar suara delman itu, bos saya itu keluar. Itu tamunya mau masuk, kamu nggak usah tanya gimana-gimana, yang penting kamu di sini aja. Setelah bos saya itu masuk kamar lagi, saya masih fokus sama itu yang tadi delman berhenti itu. Saya natap ke pintu, ke gorden itu, tiba-tiba itu ada sesosok wanita cantik. Tapi yang bikin saya aneh, kenapa pakaiannya itu serba hijau, terus pakaiannya nggak seperti zaman sekarang ini, enggak. Dia tuh seperti putri atau gimana itu, serba hijau pakaiannya. Sempat lihat delmannya enggak? Kalau delmannya saya nggak lihat, soalnya kan saya ada di depan di dalam ruangan, terus delmannya itu ada di luar. Saya cuma lihatnya tuh sosok wanita cantik itu, tetapi nggak jelas, remang-remang. Dia jalannya pun nggak seperti manusia biasa, dia tuh seperti mengambang, tapi nggak jelas, cuma samar-samar masuk ke dalam kamar. Bersama dengan bosnya. Ya bosnya udah masuk tadi itu. Ya itu duluan tuh masuk ke dalam kamar. Terus setelah saya masuk ke dalam kamar itu, pikiran saya tuh penasaran, kok ada tamu masuk, tapi tamunya kok agak sedikit nggak jelas gitu. Terus setelah itu sosok itu masuk ke dalam kamar, di kamar itu tuh kayak ada cahaya yang sangat terang sekali cahayanya itu, ya kayak biru putih. Terus saya kan nggak berani masuk ke kamar atau gitu, itu saya terfokus nungguin pintu itu yang tadi itu. Terus saya sambil bertanya-tanya, itu tuh wanita apaan, kok masuk ke dalam kamarnya tuh nggak jelas. Terus bos saya di kamar sedang ngapain, kan saya masih bertanya-tanya. Terus saya kembali main HP, kan seperti yang penting tugas saya cuma buat jaga pintu, ya buat jaga pintu, main HP. Setelah hampir nggak kerasa, hampir lama lah kita kan main HP, nggak melihat waktu menunjukkan jam setengah 3. Jam setengah 3 nggak ada orang yang ngebuka pintu atau gimana, si sosok itu pergi kembali lewat ke depan saya itu, kembali lewat. Tetapi setelah itu pergi, bos saya itu nggak ngasih arahan gimana atau disuruh gimana, nggak, cuma itu pergi. Setelah sosok itu pergi melewati pintu, anehnya itu datangnya dia nggak ngebuka pintu tapi bisa masuk,
perginya juga nggak bisa, nggak ngebuka pintu, cuma langsung lewat aja. Terus saya kembali bertanya-tanya dalam hati itu manusia kok bisa ya ngelewatin pintu tetapi nggak bisa nggak ngebuka pintu, gorden aja nggak bergerak. Nah terus saya masih terfokus oleh itu sosok itu, yang wanita cantik itu yang tadi itu. Setelah wanita itu keluar, nggak lama itu timbul suara lagi seperti keroncong itu. Dia tuh kayak jalan gitu, jalan meninggalkan rumah itu perlahan-lahan. Sosok yang tadi itu ada bau-baunya nggak? Kalau baunya sih wangi, tapi wanginya itu yang kelebihan lah, wanginya tuh yang kalau pakai parfum mungkin satu botol tuh nggak sewangi itulah, sangat tajam sekali wanginya itu. Baru kali itu saya mencium parfum yang kayak gitu, mungkin di toko aja nggak ada parfum yang baunya kayak gitu, sedap kayak gitu, nggak ada. Dan dia sendirian ya? Sendirian, Nggak ada pengawal, nggak ada apa, cuma masuk sendirian. Terus setelah wanita itu keluar, nggak lama, mungkin hampir subuhan lah, bos saya keluar itu saya disuruh beri tugas. Gimana kamu ngantuk nggak, saya kan sini main HP ya, kalau mau nggak ngantuk ntar setelah tugas ini selesai kamu boleh istirahat. Tetapi sebelum saya pulang, saya diberi tugas lagi, disuruh ngerapiin yang tadi itu di kamar itu, disuruh ngambilin itu ada bunga yang tadi ditambah itu, disuruh ngeberesin. Terus sate kambingnya itu disuruh ngeluarin, rokok-rokoknya disuruh ngeluarin juga. Terus yang saya aneh itu kan pertama tadi saya memasukin koper ke dalam kamar itu masih kosong. Terus setelah saya ngambil koper itu kok udah berat, ini koper isinya apaan, kan mungkin saya kirain udah diisi atau gimana yang mau dikirim keluar kota itu. Nah, terus tapi setelah saya mau mengambil koper itu, bos saya kembali masuk ke dalam kamar. Kamu jangan ngebuka koper ini dulu, kalau belum ada apa-apa dari saya disuruh ngebuka. Ya bos saya turutin aja, saya bawa ke keluar kamar, disuruh naruh ke kamar satunya lagi, ke kamar bu bos yang biasa buat tidur, buat kegiatan itu biasa. Cuma kopernya aja mas yang disuruh? Kopernya yang disuruh itu, tapi ada bunga, ada rokok, disuruh pisah ke yang tadi buat itu, buat saya sama teman saya itu begadang itu. Setelah saya disuruh memindahkan koper itu, saya disuruh jangan ngebuka isinya koper ini dulu. Sebelum saya kasih suruhan buat ngebuka koper itu saya disuruh makan itu yang tadinya sate atau gimana itu, tapi kan rasanya udah nggak enak, rasanya udah hambar. Terus rokoknya pun nggak ada yang rasanya seperti rokok di toko itu, udah berubah semua rasanya. Tapi itu nggak ada yang berkurang sama sekali mas? Kalau satenya nggak 170 ya? 177 tusuk, nggak berkurang, masih utuh, masih nggak ada jejak sentuhan, nggak ada. Terus saya disuruh makan, ya saya makan, tetapi kan anehnya tuh rasanya tuh udah aneh, nggak seperti sate yang di toko-toko itu. Sudah mungkin hampir subuh itu, bos saya itu kan setelah itu kan dia mandi. Setelah mandi, saya disuruh ntar kamu kalau mau melihat isinya kamu boleh lihat, tapi kamu boleh ngebuka di sebelah saya. Ya kan saya tungguin. Setelah tungguin itu saya diberi arahan lagi, ntar kamu boleh ngebuka koper ini setelah kamu istirahat, setelah kamu makan-makan, kamu sholat subuh dulu. Saya sholat subuh biasa, sholat subuh. Setelah saya selesai sholat subuh, saya dipanggil kembali kepada bos saya itu, sini kamu sama teman kamu. Tetapi teman saya itu agak jauh, nggak sedekat saya sama bos saya itu. Saya disuruh memegang koper yang tadi saya masukin di dalam kamar itu. Saya perlahan buka sampai saya rasa penasaran, saya buka perlahan. Yang saya kaget, takut, bingung setelah saya melihat isi koper dalam koper itu. Dan ternyata isinya itu semuanya itu berisi uang 100 ribuan, full koper.
saya kan bingung, ini uang apaan? Kamu nggak perlu tahu uang ini. Kamu boleh ngebuka, boleh ya, tapi kamu nggak boleh ngambil. Ntar gajian kamu nggak dari uang ini. Yang saya aneh lagi kan, kenapa gaji saya kan, kebetulan gaji saya bulan itu belum dibayar. Ya mungkin saya mau diambilin uang itu, tapi nggak boleh katanya. Gaji kamu bukan dari uang ini, ntar saya kasih uang yang lainnya. Saya kan, pikiran saya kan masih bertanya, kenapa nggak ambilin uang itu aja. Terus saya sambil bilang itu gajian itu. Terus setelah saya ngelihat isi kopernya itu, saya diberi tugas lagi, katanya tugas yang terakhir buat kamu pulang. Tugas saya itu ya sebelum aku pulang, saya dikasih uang gajian itu. Tapi ngasih uang gajian juga anehnya kan, kalau teman-teman saya itu kan di kantor, di toko itu. Tapi kenapa saya ngasihnya itu di rumahnya itu. Terus setelah saya kasih gaji, saya diberi tugas lagi, ntar kalau kamu mau pulang, kamu bawa, saya dikasih botol berisi air, tetapi di dalam airnya itu ada sebuah bunga. Bunga apa itu? Bunga itu ya bunga seperti bunga melati, mawar, kena gitu. Seperti orang yang disiram di makam-makam itu. Ya itu saya disuruh bawa itu. Ya saya bertanya, ya ini buat apaan? Ntar kalau kamu pulang, kamu ngelihat perempatan yang jalan besar, kamu tuang ini di perempatan itu. Saya kan aneh, kenapa ngebuang itu nggak dibuang ke tong sampah atau gimana, tapi diharuskan di perempatan di jalan besar yang biasa buat orang lewat. Ya saya lakuin aja ya, karena itu usulan dari bos, saya lakuin. Itu udah pagi ya Mas Polisi? Udah pagi, kurang lebih jam 5:30 lah saya disuruh buang itu. Mungkin keadaan sepi, mungkin itu bos saya itu ngambilnya waktu was sepi, belum ada orang, biar aman atau gimana kan saya nggak tahu. Terus saya lakukan itu, saya pulang. Keadaan saya ngantuk kan, saya pulang setelah pulang saya bersih-bersih, saya tidur. Setelah saya tidur, saya dibangunin ke kakak saya, disuruh bangun. Terus bangun, saya diberitahu katanya ada sebuah tragedi kecelakaan tadi saya buang sebuah botol sama air itu di situ. Terus orangnya itu langsung meninggal di tempat kejadian. Nah, saya bertanya-tanya, saya sudah ditanya sama kakak saya, kenapa kamu bengong? Tapi kan saya belum berani bilang kalau saya itu yang tadi ngebuang itu, saya nggak berani bilang. Terus saya bilang nggak apa-apa, cuma mungkin saya kantuk atau gimana. Tapi dalam hati saya masih bertanya, kok ada kejadian itu di saat setelah saya buang sebuah botol itu yang berisi tadi itu bunga-bunga itu. Paginya, terus siangnya? Jam sekitar jam 8 langsung kejadian itu jam 8. Enggak sampai siang, jam 8 langsung kecelakaan di tempat itu, langsung meninggal. Ya, terus saya ditanya-tanya, kenapa kok kayak gitu? Ya terus saya setelah buang itu sih, kebetulan saya disuruh istirahat 2 harian lah, katanya buat ngisi tenaga saya biar saya nggak kecapean. Terus setelah 2 hari itu sih saya masih berpikir-pikir, saya kok agak takut mau masuk ke toko itu lagi, tapi udahlah, saya kan masih butuh pekerjaan. Terus sama teman saya yang satunya itu disuruh masuk lagi, saya masuk seperti biasa. Tetapi keanehan itu sih kembali timbul setelah saya kayak gitu, kok keuangan dan kekayaan bos saya itu kembali meningkat lagi. Terus yang sering membuat saya bertanya-tanya itu, kenapa setiap ada teman yang disuruh nemenin itu kan, mungkin waktu itu kan saya ada kepentingan lain yang nggak bisa nemenin bos saya tuh yang kayak gitu lagi. Terus begadang sampai malam, saya bilang saya ada kepentingan di keluarga, saya nggak bisa nemenin lagi kayak gitu. Mungkin suatu saat saya nemenin lagi. Terus bosnya nyuruh orang lain. Terus kebetulan nyuruhnya itu di depan saya. Ya yang disuruh teman saya yang satu pekerjaan itu bilang dia nggak mau, katanya kan mungkin dia anak muda, terus malam minggu atau gimana kan ada kesibukan mau jalan sama teman atau sama pacar, dia menolak. Nggak sampai 40 hari
nggak ada penyakit apa gimana, biasa dia bekerja sama saya biasa normal-normal sehat aja. Tiba-tiba saya dengar kabar teman saya itu udah meninggal. Meninggalnya karena apa? Tahu? Meninggalnya katanya sih kalau di rumah saya itu nggak ada penyakit. Terus saya terus ketika saya kerja bareng sama teman saya itu sih sehat-sehat biasa, nggak ada sakit atau pertanda gimana, biasa-biasa normal. Tapi tiba-tiba mendengar meninggal. Terus ya saya sih biasa juga aja, mungkin dia tuh pas takdirnya mati ya gimana. Ya, belum ada kecurigaan. Ya terus ya berselang waktu lama, bos saya kembali nyuruh saya kayak gitu lagi, nemenin buat begadang lagi. Tapi kan teman saya yang satu kebetulan mau minta dianterin sama saya nolak lagi, nolak buat nggak bisa nemenin bos saya itu buat ritual kayak gitu lagi, nemenin malam-malam kayak gitu. Itu ritualnya itu kalau boleh tahu biasanya 1 bulan atau berapa bulan? Biasanya tuh setiap bulan Suro, biasanya tanggal 1 bulan Suro pasti kayak gitu. Atau kebetulan pas di saat keuangan di toko itu udah mulai menipis, pasti ada tugas yang disuruh kayak gitu, begadang sampai malam kayak gitu. Terus teman kan saya disuruh nemenin teman saya pergi, saya kan kembali nolak. Terus bos saya itu menyuruh teman saya yang satunya itu di depan saya kembali, kamu bisa nggak kalau ntar malam kamu nemenin saya begadang seperti teman kamu ini. Soalnya kebetulan teman saya yang satu ini nggak bisa. Terus dia tuh nolak, kembali bekerja, kembali ada kejadian aneh lagi. Berapa lama? Setelah ya nggak lebih dari 40 hari lah, belum 40 hari sudah kayak gitu. Biasanya sih kejadian itu 7 hari sampai sebelum 40 hari sudah kayak gitu. Kembali timbul kayak gitu teman saya, kembali bekerja, dia pamit pulang, nggak ada keanehan gimana, kembali kejadian tiba-tiba ada berita teman saya meninggal lagi. Ya terus saya timbul kecurigaan sama teman saya, bertanya, ini tuh kejadian apa kok setiap ada bos saya minta disuruh nemenin begadang nggak mau kak, kejadiannya kayak gini. Ya, tapi kan saya diberanikan diri untuk bilang ke bos saya mau memberi alasan gimana pun, saya mau keluar, saya disuruh ngebantuin orang tua di rumah. Tetapi bos saya selalu nolak, kalau saya mau resign keluar tuh nggak boleh, selalu nggak boleh. Udah kamu di sini aja, kamu tenang-tenangnya di sini. Lagian saya juga mau dikasih bonus buat naik gaji. Terus saya bilang sama teman saya yang satu, biasanya yang satu itu naik gaji. Tapi teman yang saya satu itu, dia tuh bilang, kamu tuh jangan tergiur sama gaji. Kamu lihat teman-teman di sekeliling kamu tiba-tiba meninggal kayak gini, emang kamu nggak takut? Mas, yang kedua itu meninggalnya kenapa? Meninggalnya tuh seperti yang pertama, nggak ada berita apa, tapi tiba-tiba meninggal, tiba-tiba bangun tidur, dibangunin udah nggak bernyawa, seperti yang pertama itu. Terus saya diberi kisah itu sama teman saya, apa kamu nggak takut kalau kamu masih bekerja di sini, kamu nggak takut kalau kamu menjadi korban selanjutnya? Saya kan masih bingung, korban apaan, itu kan meninggal kan cuma pas kebetulan aja, biasa takdir atau gimana. Tetapi mungkin feeling teman saya itu yang satunya itu kan mungkin tahu, mungkin udah pernah dengar dari teman atau gimana. Ya saya berani ke diri, tapi selalu ditolak. Terus saya tetap bekerja di situ sambil mencari alasan buat saya keluar, gimana caranya biar saya bisa keluar dari toko ini. Teman saya kok bilang kayak gini, apa kamu nggak takut ntar nyawa kamu jadi korban atau kamu jadi korban selanjutnya? Saya juga sih agak sedikit takut sih, timbul perasaan yang bingung atau gimana. Terus yang saya beranikan untuk saya keluar itu ada suaminya adik dari bos saya itu tiba-tiba meninggal, nggak ada sebab apapun.
jam 7 dia makan biasa, dia masuk kamar, tiba-tiba udah nggak ada. Setelah melihat kejadian istri dari adik, suami dari adik bos saya itu meninggal, saya memberanikan diri untuk gimana caranya saya keluar. Terus saya curiga, apakah yang dilakukan saya setiap malam disuruh begadang, disuruh belanja, yang belanja anak-anak itu disebut ritual pesugihan. Ya saya sih, teman saya yang bilang, apakah kamu mau menjadi tumbal yang selanjutnya? Terus saya beranikan diri untuk keluar dari toko sembako itu, dan saya memilih pekerjaan yang mungkin uangnya lebih sedikit tapi nyaman, dan saya sekarang memilih untuk menjadi bengkel di rumah sendiri. Setelah itu Mas merasa lebih nyaman ya? Ya, setelah saya keluar dari itu sih saya merasa lebih nyaman, nggak ada tuntutan buat beli-beli yang aneh-aneh, terus ada suruhan yang buat gimana-gimana, lebih nyaman aja lah kehidupannya, walaupun mungkin uangnya sedikit, kerjanya lebih agak sedikit berat, tetapi lebih nyaman yang kayak gini daripada lebih srik daripada yang dulu yang di sembako yang agak kayak gitu-gituan lah. Nah, dari pengalaman Mas itu ada yang bisa Mas jadikan pelajaran? Ya, yang saya jadikan pelajaran mungkin ya kita tuh harus waspada kalau disuruh orang buat yang mungkin kita nggak tahu, ya lebih baiknya kita tanyain dulu lah itu ritual apaan. Ya mungkin kalau yang buat beli bunga, buat ke makam kan itu normal. Nah, terus kalau buat kayak gitu ngapain? Yang aneh-aneh kayak gitu ya buat pesannya ya jangan mau kalau disuruh-suruh yang buat beli yang aneh-aneh kayak gitulah. Kita nggak tahu untuk yang apa, kita nggak tahu buat apa-apaan, ntar tahu-tahunya kalau kita jadi korban atau gimana kan kita yang ngerasa sendiri. Baik, terima kasih ya Mas sudah berkenan untuk membagikan kisahnya bersama kami. Mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita ambil dari semuanya. Demikian kisah Mata Batin kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.